aktivitas itu kan memang tujuannya untuk membela kepentingan korban dan mendudukkan keadilan dalam kasus ini tuh di mana kan begitu. Kami percaya kepada penegak hukum, apalagi yang disampaikan Bu Komang tadi positif dan sangat optimis. Jadi kita bersama-sama Bu ya, kita kita nanti mengawal kasus ini dan bersama-sama mendorong supaya kasus ini selesai, hasilnya positif dan korban ini tidak mengalami, nggak menggantung ya Bu, ini sudah menjadi korban terus kemudian berlarut-larut. Saya kira yang disampaikan Bu Komang dan Pak Mahfud juga ini sudah sudah mendengarkan hal yang baik begitu. Baik. Kalau hal baik kan harus direspon baik kan Mas Ari, dan harus kita semoga ini diijabahi gitu dengan perjuangan dan doa. Amin. Terima kasih Mas Ari. Baik, terima kasih Mbak Kusya. Ini sepertinya ada perwakilan dari Kemenkop yang hadir dari Biro Hukum, Bapak Hendra Saragi. Apakah sudah bergabung dengan kita? Oh, Pak Hendra, Kabiro Hukum Kemenkop. Iya. Oh, baik. Selamat datang Pak Hendra. Selamat siang Pak Ari, Bu Kustia, apa kabar? Selamat siang Pak Hendra. Pak Hendra, ya, gimana Pak Ari? Ya, terima kasih sudah mau bergabung dengan kita Pak. Ya. Pak Hendra, saya ingin bertanya langsung, tidak banyak Pak. Satu saja, bagaimana sih posisi Kemenkop pada hari ini pada kasus ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Ya, jadi sebenarnya ya kami tidak menjadi bagian ya dari diskusi ini sebenarnya karena memang tidak ada diundang. Namun demikian kami diperintah untuk sebenarnya untuk mendengar saja perkembangan diskusi dalam forum ini. Tapi kami bersyukur tadi dari mulai Bu Kustiah, Bu Luki juga sudah menyampaikan progres-progres yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya Pak Menteri, Pak Teten, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kementerian Koperasi UKM ini ya. Nah, memang dari awal Pak Menteri sudah memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas. Artinya permasalahan yang dilakukan oleh pelaku untuk diproses secara hukum, itu pertama, tegas. Kemudian Pak Menteri juga sudah membentuk tim independen, artinya tim ini yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian PPA, terus kemudian juga dari lembaga jaringan perempuan Pak Hendra. Jaringan perempuan, maaf ya, jaringan perempuan ya. Ini juga Bu Kustia ada di dalamnya, Bu Ratna dan teman-teman yang lain ya. Nah, sehingga permasalahan ini didudukan dalam perspektif yang benar kan begitu ya. Kemudian juga sudah ada undang-undang TPKS yang menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan kekerasan seksual ya, khususnya di kementerian kami. Jadi Pak Ari, ini kita sudah lakukan ya, tinggal proses hukumnya di kepolisian ya, kita juga pantau ini. Kalau di perspektif di kementerian kami kita sudah selesaikan ya, rekomendasi dari tim independen sudah kita laksanakan semua ya. Terus kemudian kita juga sudah melakukan sosialisasi undang-undang TPKS di internal Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga permasalahan ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Dan yang kedua, Pak Menteri menginginkan Kementerian Koperasi sebagai role models ya dalam penerapan undang-undang TPKS ya. Jadi tim independen sudah menyerahkan kepada kami pedoman dan SOP yang akan kita jadikan dasar guidance ya untuk menanggulangi ya, sekali lagi menanggulangi dan menghindari terjadinya tindak pidana kekerasan seksual khususnya di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Kustiah dan tim ya yang sudah mendampingi kami ya, sehingga permasalahan ini
di kemudian hari itu tidak terjadi lagi. Mungkin itu Pak Ari yang bisa kami sampaikan dari sisi Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra Saragi sudah memberikan komentar. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Ini kita berikan waktu untuk para audiens untuk memberikan pertanyaan ataupun statement lainnya dalam forum ini. Saya persilakan. Saya berikan satu penanya terlebih dahulu untuk raise hand ataupun langsung membuka mic-nya untuk langsung berbicara. Silakan untuk para audiens. Mas Ari? Ya, dengan Mbak siapa? Dengan Anita dari Konde. Ya, baik. Terima kasih. Mbak Anita, silakan. Iya, untuk pertanyaan untuk Bu Komang. Terkait bukti putusan pra-peradilan Bogor itu kan menganggap bahwa bukti itu dinilai tidak sempurna. Nah, apa yang membuat bukti tersebut dianggap tidak sempurna, dan pertanyaan kedua, apa yang akan dilakukan Polres Bogor terkait bukti baru? Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Komang bahwa putusan pra-peradilan ini tidak menghentikan proses penyidikan gitu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Polres Bogor untuk terkait ini ya bukti baru untuk kemudian kasus ini bisa berlanjut. Yang kedua, lalu selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Luki. Tadi Bu Komang menyebutkan bahwa proses selanjutnya itu bisa dilakukan dengan pihak ketiga bisa mengajukan pra-peradilan sehingga nantinya penegak hukum atau aparat atau dalam hari ini Kapolres Bogor tidak berhadapan-hadapan langsung dengan korban, tetapi berjalan beriringan dengan korban. Dari aspek hukum pidana, apakah proses ini nanti dimungkinkan? Itu saja Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anita. Bisa langsung dijawab oleh Ibu Komang. Di-unmute terlebih dahulu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anita. Nah, dalam hal putusan pengadilan, pra-peradilan dari PN Bogor Kota itu betul. Kami dinyatakan dihentikan mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon, yaitu keempat tersangka tersebut. Menyatakan sah surat perintah penghentian penyidikan nomor tanggal 18 Maret 2020 dan tidak sah penetapan tersangka atas nama para pemohon dalam penyidikan perkara sesuai dengan surat perintah penyidikan nomor tanggal 1 Januari 2020. Nah, hal tersebut memang betul. Artinya kami bukan berarti dengan ini tidak ada jalan lain untuk korban. Dan kami pihak penyidik untuk bersama-sama dalam hal melanjutkan perkaranya, seperti yang saya bilang tadi. Dengan penghentian oleh Pengadilan Bogor ini, artinya langkah dari korban maupun pihak ketiga untuk memprakami itu bisa. Jadi kami dengan pihak korban yang seyogianya mungkin kalau di ranah-ranah lain mungkin kami akan berseberangan, betul. Namun di sini karena kita sama-sama melindungi seorang perempuan, apalagi korban di sini yang Ibu Kus bilang sudah tertimpa tangga kembali. Artinya sama-sama kita ayo. Di sini masih ada jalan kok untuk melaksanakan apa yang Bapak-bapak, Ibu-ibu sebagai pemerhati perempuan untuk menindaklanjuti perkara tersebut. Demikian Bu Alita. Baik, terima kasih Ibu itu. Langsung saya berikan waktu kepada Ibu Luti untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Anita. Ya, terima kasih Mbak Anita. Singkat saja. Jadi untuk pihak ketiga ini, kalau dalam konstruksi legal standing-nya yang berhak mengajukan pra-peradilan itu tidak bisa kalau tidak dipesertakan atau kalau tidak dibuat
surat kuasa untuk mengajukan praper. Jadi harus ada legal standingnya. Misalnya terkait dengan pendamping independen atau di luar kuasa hukum, itu boleh dan bisa saja mengajukan pra peradilan, tapi harus ada surat kuasa khusus dari korban yang kemudian itu bisa dijadikan dasar untuk mengajukan pra peradilan. Jadi kan itu Mahkamah Konstitusi menolak adanya pengajuan legal standing untuk praper itu, pihak ketiga itu memang menolak. Tapi di sana menolaknya itu beralasan karena memang pihak ketiga itu di luar para pihak yang berperkara dalam sebuah perkara. Jadi kesimpulannya boleh pihak ketiga mengajukan permohonan praper, tapi harus disertai atau dibuat surat kuasa khusus dari korban yang bersangkutan. Itu dari saya, Mas Ari. Untuk Mbak Anita, terima kasih. Mas Ari masih di mute. Saya boleh lanjut bertanya ke Bu Komang? Ya, Mbak Anita. Bukti yang dianggap tidak cukup itu sebenarnya apa ya Bu Komang, dan apa yang menyebabkan itu dianggap tidak cukup, lalu untuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan Polres Bogor untuk memenuhi bukti ini agar bisa cukup, karena salah satu syaratnya untuk kasus ini bisa dilanjutkan itu kan ada 2 alat bukti yang baru. Itu apa yang akan dilakukan kemudian oleh Polres Bogor? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anita. Siap Mbak Anita, mungkin simpel saja. Dalam hal pra-peradilan ini bukan kekurangan dari bukti itu, namun dalam hal pra-peradilan itu administrasinya lah yang menentukan hal tersebut. Untuk langkah seperti awal saya bilang tadi, seperti yang diatur dalam KUHP pasal 77 sampai dengan 88 itu mengatur untuk pra-peradilan. Seperti yang Bu Luki sampaikan tadi. Ayo, mangga kita sama-sama mendukung korban atau kuasa hukumnya, atau yang sampaikan tadi pihak ketiga yang berlegal untuk mengajukan pra. Hanya itu jalan utama. Dukung korban. Ayo sama-sama kita dukung korban melalui pihak ketiga ataupun kuasa hukumnya. Jangan lagi ada pemikiran-pemikiran lain. Hal-hal yang negatif jangan. Percayakan bahwa kita semua mendukung korban untuk pra-peradilan. Baik. Demikian Mbak Anita. Baik, artinya bukan alat buktinya yang kurang, Bu ya. Bu Komang. Karena di dalam hal pokok perkara yang ini yaitu sampai kita dipra oleh pihak tersangka itu karena sudah ada SP3 tersebut. Dan kami membuka kembali bukan berdasarkan pra-peradilan dari pihak korban. Itu yang menjadi pokok utamanya. Karena sudah diatur dalam KUHP pengaturan hal jika seperti Bu kita disampaikan. Kalau ada kekurangan-kurangan bisa dipra. Itulah yang dilakukan oleh pihak tersangka kepada kami. Yang sampai diputuskan oleh pihak PN bahwa pemohon dikabulkan. Baik, terima kasih Ibu Komang. Ini ada teman-teman dari media ingin bertanya kepada perwakilan dari Kemenkop, sepertinya ke Pak Henry tadi. Apakah masih bersama kita Pak Henry? Pak Henry? Ya, Pak Henry, ada yang bertanya, Majelis Kode Etik kan sudah dibentuk dari November 2022. Jadi apa yang dihasilkan oleh Majelis Kode Etik tersebut hingga saat ini? Mengingat dulu ada pihak internal Kode Etik yang dibentuk pada 2020, tapi tidak berjalan. Itu menurut keterangan tim independen. Bisa ditanggapi Pak Hendra?
Ya, baik. Dapat kami sampaikan bahwa intinya adalah di internal kami sudah melakukan upaya-upaya ya, upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Jadi apakah yang seperti ditanyakan di dalam tadi ada majelis ataupun tim etik di tahun 2002 dan lain sebagainya, itu di internal sudah kami selesaikan, Pak. Baik. Sudah kami selesaikan, kemudian tim independen dibentuk, ya, itu pun untuk, ya tadi, ya, ada pertanyaan tim etik 22 di 2022 apakah bekerja atau tidak, itu dalam konteks itu, ya, sehingga rekomendasi daripada tim independen ya itu ada beberapa terkait dengan hukuman disiplin, terkait dengan hubungan kekerabatan, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan dalam konteks di lingkungan kerja dan lain sebagainya. Ini semua sudah kami lakukan semaksimal mungkin ya, dan sudah seperti disampaikan Bu Pustia tadi ya, ini progresnya sudah maksimal yang kita lakukan ya. Nah, sehingga ke depan kita memiliki SOP lah ya, memiliki pedoman ya, sehingga permasalahan-permasalahan ini tidak akan terjadi di kemudian hari. Mungkin itu Pak Ari. Terima kasih Pak Hendra. Ya, Pak Hendra kan tanggapan tadi, artinya ini kita sudah ditujukan pada pukul 16.56. Saya langsung saja minta closing statement terlebih dahulu. Pertama untuk Ibu Pustia. Bu Pustia. Halo, gimana Mas Ari? Ya, saya langsung minta closing statement dari Mbak Pustia. Maaf. Terkait tentang penanganan kasus ini yang masih berjalan, yang belum selesai, kami berharap Mas ya, juga keluarga korban berharap supaya tidak berlarut-larut dan bisa segera diselesaikan ya. Kalau kemarin itu sudah berbinar-binar karena mendengar pernyataan Pak Mahfud, semoga ini positif sampai berakhirnya begitu Mas Ari. Baik, terima kasih Mbak Pustia. Yang kedua saya mau minta closing statement dari Ibu Ende dari keluarga korban. Iya Mas. Ya. Iya Mas, saya mau mengucapkan terima kasih kepada para lembaga negara, pihak kepolisian, dan jaringan perempuan, termasuk media, serta kuasa hukum LBH Apik Jabar yang mendukung kasus ini diselesaikan. Saya selaku ibu korban akan terus memperjuangkan kasus ini hingga selesai, serta memohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah, Mas. Udah itu aja. Baik, terima kasih Mbak Ende. Saya ke Ibu Luki selanjutnya untuk memberikan closing statement. Ya, closing statement saya itu ini menjadi pelajaran yang sangat penting ya untuk memperbaharui sistem peradilan pidana kita yang masih banyak kelemahan dan banyak tumpang tindih antara aturan dengan kelembagaan. Itu saja dari saya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Ibu Luki. Terakhir ke Tony. Komang. Ya, kita minta waktu untuk closing statement, Bu.
Ibu Komang. Masih di mute, Bu. Mohon diulangi lagi, Mas, karena Ya. sinyalnya jelek banget turun di sini jadi agak ngedrop, hujan. Baik, ya. Ini terakhir kita minta closing statement dari Ibu Nikomang. Untuk statement kami pada masyarakat sebelumnya, kami sampaikan di sini Bapak Kapolresta Bogor Kota, Bapak Kombes Bismo sangat mendukung sebetulnya perkara ini. Jadi jangan khawatir lagi, kita duduk bersama, sama-sama mendukung untuk keluarga korban melanjutkan perkara ini dengan mekanisme yang ada. Dan kami sudah berkoordinasi pun dengan pendampingnya, yaitu LBH Apik, betul. Dan sudah berkomitmen untuk sama-sama kita melalui proses yang ada sesuai dengan aturan hukum. Ayo kita tegakkan keadilan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Ibtu Nikomang yang sudah mewakili dari Kapolresta Kabupaten Bogor. Terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir, yang sudah memberikan paparannya terhadap kasus ini dan di dalam tema ini. Saya Arif Saputra sebagai moderator undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.